Halo, halo. Baik lagi sama gua. Masih di channel gua juga. Jadi hari ini gua mau mengupdate review soal helm ini. Helm yang gue pakai nih. Ini NHK Mark I yang grafisnya Miha ya. Hari ini gue naik si Conglord, si Honda Zoomer. Gue kasih nama Conglord karena warnanya kuning. Terus ini motor bantet, nggak bisa ngebut. Jadi hari ini kita santai aja jalannya sambil nge-review helm ini. Oke, mungkin video ini lebih cepat daripada video-video gue biasanya kalau mengupdate review. Biasanya kan kurang lebih semingguan gitu ya baru gue update reviewnya. Nah, helm ini baru gue pakai mungkin sekitar 3 harian. Ini hari keempat kayaknya. Tapi kenapa gue sudah mengupdate? Karena gue sering banget pakai helm ini. Di 3 hari sebelumnya itu gue literally bener-bener tiap hari gue pakai helm ini, dan pagi siang sore gue pakai. Jadi dari pagi gue keluar rumah gitu ya, ngopi apa jalan lah gitu, motoran. Ntar siangnya gue pulang lagi ke rumah. Ntar sorenya gue keluar lagi naik motor, ngetes helm ini lagi. Habis ngetes balik lagi ke rumah. Dan sudah gue lakukan kurang lebih 3 hari. Jadi sudah cukup banyak kilometer yang gue lalui pakai helm ini. Makanya langsung gue update. Belum seminggu tapi udah gue update, karena gue udah dapat feel-nya, udah kebayang apa yang mau gue omongin tentang helm ini, kelebihan dan kekurangannya. Oh ya, sebelum gue mulai, seperti biasa ya, disclaimer, produk di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi helm ini gue beli dengan uang gue pribadi. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, boleh loh di subscribe dulu, dipencet dulu subscribe-nya. Oh ya, ini kalau angle-nya rada aneh, harap maklum ya, karena gue naik Zoomer nih. Posisi stangnya tuh dekat banget sama gue. Karena motornya kecil, jadi kameranya jadi lebih dekat ke muka dan lebih pendek posisinya. Oke, jadi apa yang gue rasakan selama 3 harian ini pakai helm ini dari pagi sampai sore. Helm ini menurut gue masih bisa dikatakan salah satu yang terbaik untuk helm di bawah 1 juta perak harganya ya. Ini pun karena yang grafis aja jadi harganya nempel-nempel ke 1 juta, jadi 9,5. Kalau kalian beli yang polos kan sebenarnya mungkin cuma 700 ribuan, jadi masih agak jauh ke 1 juta gitu. Dengan harga di bawah 1 juta, gue tidak merasakan ada kekurangan yang mengganggu gitu untuk pemakaian sehari-harinya. Ada memang, tapi tidak major gitu, tidak besar kekurangannya. Dan menurut gue masih sangat worth it di harganya. Nah, berbicara soal kekurangan, salah satu kekurangan yang gue rasakan di helm ini, yang pertama banget adalah chin curtain. Chin curtainnya NHK itu kan kecil banget ya, hemat gitu, pelit banget ngasih chin curtain. Kalian bisa lihat bentuk chin curtainnya pas di video unboxing gue. Nah itu kan yang gue lihat memang kayaknya NHK tuh kalau ngasih chin curtain memang kecil-kecil gitu ya. Kayak ini sama kayak yang di GP Prime itu, sama kecil juga. Nah, kenapa gue bilang itu menjadi sedikit kekurangan? Untuk orang-orang yang suka pakai chin curtain, yang terbiasa pakai chin curtain yang gede kayak gue misalkan gitu, gue tuh lebih suka helm yang chin curtainnya kan panjang ya, sampai apa nih, di bawah dagu lo gitu, sampai mau nyentuh-nyentuh leher kali gitu kan. Pokoknya yang panjang gitu ke belakang. Dengan adanya chin curtain yang panjang itu kan lebih enak gitu, terhindar dari udara yang masuk dari bawah gitu. Jadi pertama, helm lo lebih kedap kalau chin curtainnya lebih panjang, karena nggak ada angin yang masuk dari bawah, akhirnya turbulence di dalam helm. Turbulence tuh kayak angin yang apa sih, aduk gitu di dalam helm lo. Karena dia menutup sisi bawah, jadi nggak ada angin yang masuk dari bawah. Lalu ya fungsi chin curtain yang berikutnya kan kurang lebih kayak biar nggak kotoran masuk dari bawah atau debu gitu-gitu. Ya kalau lo udah terbiasa dengan chin curtain yang panjang, lo pasti akan ngerasa rada apa ya, ini helm rada anginnya tuh dari bawah tuh kayak berantakan banget. Nah itu tapi minor ya, maksudnya nggak ada pun juga nggak masalah sih, cuman masalah di angin yang masuk dari bawah aja gitu. Oke, itu yang pertama kalau menurut gua. Yang kedua,
ventilasinya, tapi ventilasi bukan ventilasi yang di depan ini ya, bukan ventilasi yang di depan ini, tapi lebih ke arah ventilasi yang di atas. Ventilasi yang di atas ini menurut gua kurang sih gitu. Ya berasa gitu. Gue pakai helm ini naik Triumph, naik Sabi, naik ini nih Conglor gitu kan. Nah itu kurang berasa gitu kalau lu jalan santai. Ini gue ada di speed 50-an ya, belum nyampe 60 karena emang Conglor ini speednya cuma sampai 60. Nah itu tuh yang bagian atas tuh kurang berasa gitu. Kecuali kalau gue lagi naik Triumph atau naik Sabi terus gue ngebut di tol. Nah itu baru berasa, tapi lo harus kayak agak kenceng gitu di atas, bukan di atas sih, tapi kayak menuju 80 gitu ya, baru kayak lumayan adem bagian atas. Nah beda sama bagian depannya. Bagian depannya ini bagus banget menurut gue untuk helm di bawah 1 juta perak ya. Karena bagian depannya ini berasa banget anginnya. Gua ngahin itu dari hari pertama gue make. Waktu itu hari pertama gue pakai helm ini tuh gue naik Triumph kalau nggak salah. Itu ya, lo speed 60 aja. Maksudnya belum nyampe 60 gitu. Belum nyampe 60 aja tuh udah angin tuh udah berasa masuk dari depan. Jadi enak gitu, bagian depan tuh adem gitu. Cuman atasnya gue nggak bilang ini sebagai kekurangan yang wah ternyata helmnya nggak adem gitu, bukan, kurang adem gitu, bukannya nggak adem ya, bagian atas tuh kurang adem. Tapi ini bisa jadi karena ya NHK memilih untuk memakai ventilasi atas itu intake-nya cuma 1 di tengah. Mungkin kayaknya lebih enak kalau 2 kayak helm konvensional pada umumnya gitu ya, kiri kanan, terus intake-nya dibikin agak lebih gede, mungkin lebih adem. Lalu yang ketiga, ini gue nggak tahu masalah sizing atau gimana, tapi ya ini yang gue temukan di unit gue. Kekurangan ketiga adalah gini, chickpadnya, bagian chickpad nih, busa-busa chickpad itu posisinya, fittingnya gitu ya, itu pas di kepala gue. Jadi enak gitu, ngikat di, bukan kepala ya, ke pipi gitu, ngikat di pipi gue. Jadi nggak goyang gitu helmnya tuh nih, nggak berasa kayak kegedean kayak gue pakai R2R tuh. Nah ini tuh lebih pas gitu karena chickpadnya juga ngepas di pipi gue. Tapi nih bagian chickpad, kalian tahu kan kalau kalian buka busa chickpad itu kan bentuknya memanjang ya ke belakang sampai ke neck roll gitu. Nah di bagian sini nih, di bawah kuping ini nih ya, itu jari gue bisa masuk. Jadi di bagian sini ya longgar, kayak ada selak gitu. Nah itu lumayan berasa angin masuk dari situ kalau gua agak ngebut gitu. Agak ngebut tuh angin masuk dari belakang sini, dan itu kan karena pas banget posisinya di bawah kuping ya, jadi agak berisik jadinya. Jadi di sininya kayak kurang nempel ke bagian leher gua atau bagian bawah kuping kita nih. Kayak kurang rapet lah kasarannya. Busanya mungkin kurang tebel gitu di bagian belakang sini. Jadi ini longgar nih jari gue bisa masuk nih gitu. Itu aja sih menurut gue kekurangan dari helm ini. Jadi minor gitu kan ya, kecil-kecil gitu, tapi ya ada gitu. Nah kelebihannya apa helm ini? Nah kelebihan dari helm ini menurut gue ya adalah tentu harganya gitu. Apa yang kalian dapat di harganya gitu. Dengan harga yang masih di bawah 1 juta, kalian dapat apa ya, fitur-fitur helm yang worth it banget menurut gua. Slot intercom buat kalian pemakai intercom, nggak usah bingung, udah ada slot intercomnya. Visornya udah flat visor. Lalu selain udah flat visor, ada visor locknya juga. Jadi ada locking sistemnya di sini, walaupun sederhana gitu ya, tapi bekerja dengan baik. Jadi ya nggak bisa dikomplain gitu. Lalu ngomongin soal visornya ini udah RHD. Nah apakah itu worth it banget? Dengan helm di bawah 1 juta kalian dapat visor yang bagus gitu. RHD itu punya visor yang lebih tebal. Lalu dia rainbow free. Kalian tahu kan kalau ada beberapa visor yang kalau kena cahaya mobil, misalkan lampu mobil malam-malam tuh, atau apa ya, pokoknya cahaya gitu lah. Nah itu kan jadi kayak ada pelanginya gitu tuh. Kita ngeliatnya tuh jadi kayak berwarna pelangi gitu.
Nah ini tuh rainbow free, jadi kalian clear, kalian bersih lihatnya. Visornya kalau kalian lihat sekilas itu tuh kayak smoke visor gitu ya, kayak dark smoke gitu, bukan dark visor ya, tapi lebih kayak smoke gitu. Tapi kalau kalian lihat dari dalam, ini clear biasa, kayak visor bening biasa aja gitu. Tapi tampilan dari luarnya kayak smoke visor. Visornya ini oke banget. Gue baru ngeh pas gue unboxing, gue nggak ngeh visor yang dia pakai. Ini gue baru ngeh pas gue taruh helm, lalu gue lihat ada stiker di sini nih. Dan gue cukup terpukau gitu, maksudnya untuk helm budget gitu ya, 700.000 atau 950.000 yang grafis, kalian dapat visor sekelas ini udah oke banget menurut gue. Lalu kalau soal bentuk, gue nggak terlalu banyak ngomongin karena soal bentuk helm ya selera ya. Tapi menurut gue ini masih pas dan gue masih suka bentuknya. Cewek gue juga ngeliat helm ini pun dia bilang helmnya oke banget, bagus gitu. Karena walaupun ada spoiler di belakang, tapi bagian depannya, bagian lainnya tuh ya, sisi-sisinya tuh nggak terlalu tajam gitu, nggak yang runcing-runcing, tetap lebih simpel. Jadi masih lebih enak gitu ya. Tapi gue nggak bilang itu kekurangan ataupun kelebihan, itu kelebihan buat gua gitu, buat selera gua. Mungkin kalian yang sukanya racing atau yang runcing ya pasti kurang suka, tapi ya itu selera aja, kita nggak bisa bilang benar atau salah kalau soal selera ya. Kelebihan berikutnya yang gue rasain adalah kalau chick pad, lalu bahan yang dipakai gue sih biasa aja, innernya gitu. Tapi yang gue suka adalah crown padnya. Bagian atas helm, bagian dalam ya, tapi bagian crown pad itu busanya enak banget menurut gue. Ini gue pakai nih, ini gue lagi ngerasain nih. Ini kayak apa ya, empuk lembek, tapi ya kayak nyaman gitu, kayak lo feelnya tuh kayak kalian tidur pakai bantal yang empuk gitu. Jujur gue masih takjub sama NHK bisa bikin helm yang menurut gue nih worth it banget di harganya, di bawah 1 juta. Kalau polos bahkan masih jauh dari 1 juta, cuma 700.000 gitu kan. Ini kalau di KYT pasti jualnya udah 1 jutaan nih. Kalau KYT bikin yang ini harganya di atas 1 juta nih. Oh ya, satu lagi, sorry, ini salah satu kelebihan dari helm ini adalah helm ini nggak goyang. Nggak goyang dalam artian gini nih, gua pakai di tol. Gue ingat banget kemarin atau 2 hari lalu, gue lagi naik Triumph. Gue naik Triumph dan helm ini gue pakai di tol. Itu gue geber sampai 140 km per jam, dan kebetulan di tol itu anginnya lagi gede, lumayan gede gitu. Itu Triumph gue bawa sampai 140 km per jam, helm ini nggak goyang sama sekali. Gokil men. Jadi fitmentnya, setidaknya untuk kepala gua, fitmentnya udah oke banget. Oke lah, gua rasa video gua hari ini cukup sekian. Itu update dari gua soal review ini setelah gue bawa jalan berhari-hari helm ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, untuk gue juga, untuk kalian yang terutama mau beli helm ini gitu ya. Ya mudah-mudahan semakin tercerahkan soal helm ini. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gue. Thank you banget buat yang udah nge-like, udah komen gitu ya. Kalau kalian mau nonton video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah kiri atau sebelah kanan seperti biasa. Nanti kalian tinggal klik aja. Apalagi? Menurut gue gitu aja. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys. Bye-bye.